Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya dalam mata kuliah karya ilmiah. Ya, sekarang kita kuliah karya ilmiah. Lalu bagaimana ya karya ilmiah itu sendiri bagaimana? Karya ilmiah itu seperti yang saya sudah jelaskan bahwa karya yang bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Untuk menjadikan sebuah karya itu kredibel, artinya bermanfaat. Kemudian yang pertama dalam karya ilmiah itu kriterianya adalah kejujuran. Bagaimana seseorang itu menulis karya ilmiah itu yang disampaikan itu adalah fakta. Fakta itu baik yang dikutip dari buku maupun artikel-artikel. Kalau sekarang untuk karya ilmiah Anda membuat proposal, Anda harus mereview jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul Anda. Jadi misalnya judul-judul itu jangan dimunculkan dalam sebuah karya ilmiah. Menulis karya ilmiah memang sebenarnya menulis karya ilmiah itu bagaimana kita mencari topik ya, judul yang mempunyai minimal tuh untuk skripsi ya, untuk karya ilmiah itu biasanya 4 persoalan. 4 persoalan atau mungkin Anda 3 barangkali persoalannya. Maksudnya, misalnya kalau Anda menulis sebelum kita menentukan judul itu ya. Nah, sekarang kalau key-nya itu, keyword-nya itu ya, kan keyword. Anda pasti membuat di abstrak ada keyword kan. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita membuat judul koreografi tari piring Kenagarian Koto Anau, Kecamatan Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan. Misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang pertama itu koreografi, itu permasalahan, itu keyword, itu kuncinya. Berarti Anda akan menjelaskan tentang koreografi dengan segala kriteria-kriterianya. Pengertian koreografi, unsur-unsur koreografi, kriteria apa yang dikatakan koreografi tari tradisi, apa yang dikatakan koreografi tari kreasi, apa yang dimaksud dengan koreografi kontemporer, nah modern kan seperti itu. Unsur-unsurnya apa, elemen-elemen koreografi itu apa saja gitu kan. Nah, gerak-gerak kalau misalnya substansi baku dari tari itu gerak misalnya, nah gerak tuh yang seperti apa yang dimaksud gerak tari. Sampai ke situ kita menjelaskannya gitu kan. Pengertian koreografi itu ya harus dijelaskan juga. Sekarang Anda pengertian koreografi itu kemana arahnya gitu loh kan seperti itu. Apakah itu Anda koreografinya itu proses penciptaan koreografinya, proses kerja koreografi dari koreografer itu, atau Anda mau menulis tentang koreografi atau tari itu seperti apa gitu kan gitu. Nah, koreografi itu kan ada analisisnya sebenarnya, tidak hanya menyampaikan bentuk penyajian. Kalau bentuk makanya susah membedakan antara bentuk penyajian dengan koreografi kan. Kalau koreografi itu kan analisis koreografi sebenarnya. Bagaimana dia menghubungkan antara gerak ini dengan ini? Kenapa itu dia jadi menjadi 3 bagian, berapa bagian tari koreografi harusnya kan sampai ke situ untuk kajiannya. Jadi tidak hanya kita menyampaikan hanya gerak-gerak apa misalnya bentuk, jangan samakan dengan bentuk penyajian. Elemen-elemennya apa? Desain atasnya seperti apa? Pola lantainya bagaimana? Gitu kan? Pola lantainya kenapa dia jadi gerak yang seperti ini, pola lantainya bagaimana gitu. Gerak yang seperti ini pola harusnya kan sampai ke situ analisisnya. Namanya juga analisis koreografi kan sebenarnya. Nah, kalau misalnya Anda menulis tentang koreografi ya, sebenarnya bisa juga mahasiswa seminar ya, diulang-ulang ini untuk mahasiswa seminar. Saya juga akan share ini ya untuk mahasiswa mata kuliah seminar. Karena di dalam mata kuliah seminar bagi saya itu yang penting membuat artikel. Nah, ada ceritanya kalau belajar seminar itu di mana-mana bisa aja, bisa menjadi moderator. Menjadi moderator ya bisa gitu kan. Menjadi keynote speaker seperti apa? Tokoh utama di dalam topik yang besar itu. Kalau misalnya apa topiknya tentang tari kontemporer misalnya, perkembangan tari kontemporer di Kota Padang atau di Sumatera Barat, nah itu pakarnya Miroto misalnya, yaitu keynote speaker gitu loh, adalah orang yang ahli di bidang itu. Yang dimaksud orang yang ahli itu adalah dia sudah banyak meneliti tentang itu, dia berkarya tentang itu dia. Jadi bukan dosen yang memegang mata kuliah saja gitu loh.
Makanya kadang-kadang Ibu Deviani dengan Ibu Linda tuh dia segan menyebut namanya ahli di bidang koreografi, itu tidak bisa gitu. Karena sejauh mana dia karya-karyanya koreografi itu masih ada gitu kan. Dia continue dengan itu dan dia ada mempunyai metode sendiri tentang penciptaannya, koreografinya. Seperti Miroto tuh sudah bisa dikatakan pakar koreografi gitu kan. Nah, seperti itu. Retno Maruti misalnya di KJ, nah bisa gitu kan. Nah, jadi untuk memunculkan permasalahan itu tentang koreografi, kenapa kita harus menulis tentang koreografi kan gitu. Kalau di dalam mencari permasalahan, kenapa harus menulis koreografi? Ada apa koreografi tari itu? Kenapa Anda menulis koreografinya? Sebuah koreografi yang kita tulis sebenarnya tarinya kan sudah begitu menarik, artinya wah tari ini sangat terkenal ya gitu ya, tarinya sangat terkenal, terus semua orang kayaknya tari ini di pertandingan di mana-mana ditampilkan, selalu ada pujian gitu. Nah itu pernyataan itu harus ada dinyatakan pada latar belakang. Nah itu kalau koreografi itu ya harus Anda menyatakan tinjauan. Nah sebenarnya pertama itu coba mulai membuat karya ilmiah itu dari membaca buku referensi, itu bukannya perlu referensi. Gunanya referensi bukan hanya mencari teori saja, tetapi seberapa jauh orang lain sudah meneliti atau menulis tentang permasalahan yang kita kupas itu. Jangan terjadi nanti kita menulis ini, orang lain pun menulis ini, rupanya plagiat. Harus dinyatakan si A pernah menulis koreografi tentang ini, tapi dia hanya analisis tenaga saja atau ruang saja. Tetapi saya meneliti koreografi ini adalah dari rampak simultannya misalnya gitu. Nah itu kajian-kajian koreografi itu ya seperti itu gitu kan. Kenapa Anda menulis koreografi? Nah dari buku-buku itu orang tuh sudah pernah menulis, yang si A pernah menulis ini tentang tari piring, yang si A ini sudah pernah menulis tari piring ini, tapi tari piring dia itu di daerah pesisir selatan. Tetapi jangan pula gaya tari piring lalu Anda gunakan teorinya saja, semuanya juga tidak boleh. Karena gaya yang dimaksudkan itu kan gaya daerah Anda itu. Di Solo itu bagaimana daerah gayanya? Apakah sama dengan gaya tari pesisir? Kan enggak gitu. Nah, apalagi coba cari di Google Scholar. Google Scholar itu pasti ada nama dosen. Nah, kemarin itu kan ada problem. Ada mahasiswa ini yang dia menulis tentang tari yang sama dengan diteliti Bu Epi, tapi judulnya ditukarnya. Ditulisannya Datiang Sumando, rupanya tari piring Datiang Sumando, entah bagaimana ya gitulah. Pokoknya itu problem gitu kan, itu masalahnya seperti itu. Nah, kita tidak bisa menyalahkan Ibu Desviani. Karena apa? Kalau kita menyatakan bahwa tari ini belum pernah diteliti oleh siapapun, kan salah. Dan kita juga tidak bisa mengharapkan narasumber untuk menyampaikan kepada kita bahwa tari ini sudah pernah diteliti oleh sini. Nggak bisa, karena dia lupa gitu loh. Dia seorang narasumber, jangan Anda libatkan dia untuk memberi menyokong beban Anda gitu loh. Jadi Anda punya beban harus mencari referensi, jangan Anda tanya kepada jangan ditanya kepada narasumber nggak ngerti gitu loh. Saya nggak setuju kalau misalnya Anda selalu melibatkan karena kata narasumbernya nggak ada gitu Bu, nggak bisa, dia nggak tahu, yang tahu tuh Anda. Sudah ada kriteria dari penulisan karya ilmiah, artikel misalnya, itu adalah bagaimana seseorang itu bisa mencari review. Pertama itu kalau saya meneliti ya, pertama yang saya cari itu buku-buku. Misalnya sekarang saya meneliti tari Rentak Kudo. Saya pernah meneliti tari Rentak Kudo itu 2 kali. Malah 3 negari saya teliti itu, 3 gaya tari Rentak Kudo. Nah, saya cari di Google Scholar siapa yang sudah pernah. Rupanya Pak Indah pernah menulis 2012, Ibu Sus pernah menulis 2014, dan saya pernah menulis 2000 tahun 2000 gitu. Pokoknya saya pulang dari mengambil S2 gitu, saya menulis studi koreometrik tari Rentak Kudo. S1 saya Rentak Kudo misalnya. Terus dilanjutkan oleh Ibu Pak Indah 2012, Susmerti 2012, Pak Indah 2014. Apa yang sudah ditelitinya tentang tari Rentak Kudo? Saya harus review. Saya harus meringkaskan apa yang dituliskannya itu. Kalau enggak saya dianggap menciplak punya dia. Dan penilai juga akan menilai bahwa saya yang dimaksud dengan menulis karya ilmiah itu kan studi. Makanya sering diringkasan tuh, studi ini adalah untuk menemukan, maka studi. Jadi kita belajar, dan kita juga belajar pada tari itu. Kalau Anda untuk S1 itu harus belajar tari itu. Jangan sampai menulis tentang tari itu tapi tidak ngerti. Sudah ada dalam pikiran kita semuanya tentang tari itu. Oleh karena itu kita meneliti tentang tari yang mengerti kita,
persoalan yang mengerti kita. Jangan mengambil di tempat orang terus sehari aja Anda pergi terus selesai. Ya enggak bisa. Mengumpulkan data itu berkali-kali. Anda perlu tahu ya, tahun berapa saya sudah seperti S2. Waktu saya S1 dulu tahun 85, tahun 87 saya penelitian, tahun 86. Semenjak tahun 86 saya sudah mulai mata kuliah seminar, saya sudah mulai terjun ke lapangan. Saya sudah bilang sama ayah saya mau menyewa mobil. Saya mau pergi ke sampai dari pesisir tuh Bayang tuh sampai semua nagari itu sampai ke Lunang. Indopuro semuanya itu saya pergi. Saya charter waktu itu tahun berapa? Tahun 86 saya sudah mencater mobil untuk membawa sopir juga sekalian ada teman saya 3 orang tuh satu mobil, kami pun menginap di restoran-restoran. Nah, itu saya sudah pergi ke tempat-tempat di mana tari-tari tradisi itu ada. Itu waktu S1 karena saya harus survei dulu apa yang akan saya teliti. Tahun 80-an itu, tahun 85, 86, 87 itu saya penelitian seperti itu. Nah, sekarang Anda lebih memudahkan komunikasi, ada telepon, ada handphone. Jangan mencuri-curi data, itu yang perlu sekali. Jangan mencuri data, kita menyampaikan antara fakta dengan logis, tidak boleh menciplak. Datanya tidak boleh menipu. Apalagi merubah nama tari, merubah nama narasumber, nah itu tidak boleh, itu kejujuran. Anda S1 menghasilkan ini, kalau kita bilang aja misalnya penelitian memang harus ada dana loh, karena tari itu tidak ada ditampilkan sekarang. Jadi kita merekayasa tari yang kita teliti itu, kita minta kepada bapak tuh, Pak mau nggak bapak menampilkan tari ini Pak dengan grup bapak, mau, tentu kita kasih biaya orang tuh, nggak senang-senang aja. Ada yang satu tari itu 500 akan ditampilkan oleh orang itu, dia narasumber sekalian menginap di rumah dia akan membantu semuanya, bilang tidak ada dana. Tapi bergaya di media sosial, di IG kah, di Facebook kah, bukan main. Jangan. Anda tahap belajar. Ada masanya Anda bergaya nanti ketika jerih payah itu dari diri Anda sendiri. Atau Anda jadi penari itu ya nggak apa-apa gitu. Cari duit untuk penelitian juga disisihkan. Jangan beli-beli baju. Bukan saya melarang. Tapi kemampuan orang tua Anda, jangan bilang nanti kalau sudah hampir selesai kuliahnya, ya orang tua saya nggak mampu Bu, nggak bisa orang tua saya membayarkan untuk penelitian itu 500.000, nggak ada duit. Jangan alasannya gitu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi itu yang Ibu. Nah, sekarang bagaimana karya ilmiah? Yang pertama kita kan sudah mencari itu, persoalannya sudah ketemu, buat latar belakangnya. Jadi menulis latar belakang itu adalah untuk menentukan permasalahan. Kita tidak boleh to the point kepada permasalahan saja. Tidak bisa, kita tidak bisa hanya langsung mengatakan permasalahan misalnya tentang koreografi saja tidak bisa. Kita harus menerangkan tentang tari itu. Nah, kalau misalnya orang lain sudah menulis apa-apa saja, kita menyatakan dalam latar belakang itu lagi bagus. Jadi misalnya koreografi yang dinyatakan oleh Indra Yuda tentang tari Rantak Kudo begini-begini, pewarisan yang dikatakannya adalah macet, tapi tidak saya temui pada tari Rantak Kudo yang ada di Painan Timur. Kalau itu dia lumpuh misalnya kan, dia lumpuh dikatakan macet pewarisannya, tetapi tidak begitu halnya dengan tari Rantak Kudo yang berada di Painan Timur. Painan Timur, tari Rantak Kudo sampai sekarang tuh masih continue, pewarisannya masih berjalan dengan lancar, walaupun masyarakat tidak begitu meminatinya. Tetapi kalau kita pergi ke daerah itu, kita menanyakan kepada sanggar-sanggar, bisa nggak ditampilkan tari Rantak Kudo? Mereka dalam sekejap waktu, tunggu dulu Bu, dipanggil dulu penarinya, berarti tari itu masih ada, masih hidup. Kalau masyarakat tidak memfungsikannya, itu terfungsinya yang tidak ada, tetapi tarinya masih ada. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi setelah kita menulis tentang semuanya itu, kita tidak hanya seperti saya, sekarang penelitian saya sustainability tentang Rantak Kudo ya. Jadi keberlangsungan hidup tari Rantak Kudo itu seperti apa. Saya akan merekrut tulisan-tulisan Ibu Sus, tulisan Indra Yuda, terus pendapat dari narasumber yang saya telepon, masih ada tari itu gini dan ini, perkembangan tari itu gitu-gitu. Nah, itu saya include semuanya di dalam latar belakang. Nah, disitulah kita nanti bisa menuliskan, saya kan tentang sustainability, bagaimana keberlangsungan tari itu, bagaimana dia menghidupi, seniman tuh menghidupi tari itu supaya tari itu tetap diingat geraknya, bagaimana, apakah dia melakukan latihan, apakah dia mengajar di sekolah-sekolah sehingga tokohnya sekarang generasi ketiga ya,
dia masih eksis menari. Kalau misal satu keluarga tuh masih tari itu dia bisa Emi bisa menarikan Bu katanya. Kalau kakek-kakek etek-eteknya tante-tantenya tuh semua anak Pak Tepan tuh pandai menari gitu. Nah dia kami bisa menarikan Bu, sebentar katanya, kami panggil dulu Sianu panggil cari baju, dia bisa seperti itu. Nah itu saya penelitian tentang sustainability tentang keberlangsungan tari itu sendiri. Nah saya penelitian itu, tapi saya akan ungkapkan bagaimana Pak Indra Yuda menelitinya, bagaimana Ibu Yusmiarti menelitinya, bagaimana ada anak S2 diisi panjang menulis seorang tokoh AMRIS yang tidak melibatkan nama Tepan sedikit pun, nama keluarga Tepan, padahal dia adalah anggota dari Sanggar Tepan itu pada awalnya. Nah itu bisa kita bahas, kita malah membahas di situ. Nah misalnya tari itu tahun 80-an tari itu sangat booming ya, artinya dia meresmikan Taman Budaya Padang itu, pusat kesenian Padang itu menampilkan tari itu, kemudian diajarkan di IKJ, diajarkan di Senda Tasik. Ibu Puji belajar dulu dengan tokoh-tokoh tari itu, didatangkan ke Senda Tasik, kemudian diisi perang panjang, didatangkan tokoh-tokohnya, grupnya didatangkan. Nah itu bagaimana boomingnya. Nah hal itu kan bisa ditulis dalam identifikasi masalah tentang sejarah perkembangan tari Lantak Kudo. Itu identifikasi masalah itu dapat satu. Kemudian yang dikatakan Pak Indra Yuda dengan Ibu Sus bahwa macet, pewarisan macet itu kan misalnya. Nah saya juga dia meneliti tentang tari lumpo, lalu kenyataannya di Painan Timur pewarisannya tetap berlancar. Bisa satu lagi identifikasi, karena saya menjelaskan tentang pewarisan, bisa saya identifikasikan masalahnya tentang pewarisan, karena saya sudah buat di dalam latar belakang tentang pewarisan. Harus kita jelaskan pewarisannya seperti apa gitu loh. Pewarisan tari yang dimaksud oleh Indra Yuda dengan Susmiati adalah pewarisan yang terjadi di Lumpo, tapi sekarang saya temukan di Painan Timur pewarisannya berjalan lancar gitu. Sampai generasi ketiga sekarang masih ada, malah anaknya sekarang sedang belajar juga gitu kan, bisa masuk ke generasi keempat. Satu generasi itu dasar satu dianggap 20 tahun kan, seperti itu. Nah bisa saya buat pewarisan, saya bisa juga meneliti tentang pewarisan tari Lantak Kudo di Painan Timur, Ibu Sus di Lumpo, berbeda dengan negaranya dengan yang saya teliti. Nah itu gunanya. Saya tidak plagiat, saya tidak melihat tulisan Indra Yuda dan Susmiati menjadi rujukan untuk perbandingan, studi perbandingan gitu. Seperti itu. Nah, ketika saya mengatakan, ternyata tari Lantak Kudo ini kalau tampil misalnya ada acara pelantikan bupati, ada acara acara resmi di kantor bupati misalnya ditampilkan, lalu si Daninya bilang gini, ya ketika tampil tari itu di kantor bupati, Bunda rani koreografi kembali ditata kembali elok gitu kan. Dulu kan penarinya dua orang, tapi kadang kan dua di depan, dua di belakang, atau lurus saja misalnya. Tapi sudah dikembangkan gitu kan, tapi ya tetap tari Lantak Kudo namanya saya kembangkan gitu kan. Tari ini sudah pernah ditampilkan Ibu Linda misalnya menari di istana, di mana-mana tari Lantak Kudo ini pernah ditampilkan pada festival atau segala macam. Nah satu lagi dapat koreografi. Nah bagaimana dengan sustainability tadi, keberlangsungan tadi, bagaimana dia menghidupi tari itu. Nah itu yang saya teliti. Berarti ada 4 identifikasi. Saya menjelaskan juga apa yang dimaksud dengan sustainability itu. Bagaimana kelangsungan tari itu agar sehingga sekarang dia bisa berkembang. Dia mendirikan sanggar, kemudian anak-anak yang di sekitar rumahnya itu dilatih untuk tari itu. Melihat saja atau nonton dulu bagaimana cara dia memberlangsungkan kehidupan tari itu. Nah, itu dibuat di situ sustainability. Jadi 4 identifikasi. Begitu caranya membuat identifikasi masalah. Nah, dari identifikasi masalah itu maka Anda membatasi tentang apa? Misalnya tentang koreografi. Nah, perbatasan masalah dan tentang koreografi tari ini misalnya bagaimana diceritakan itu kan tentang batasan masalahnya tentang koreografi. Karena koreografi ini perlu diteliti untuk dapat dipelajari oleh orang lain gitu kan. Jadi orang bisa supaya ada karya-karya muncul berdasarkan koreografi baru, berdasarkan tari tradisional, yaitu Lantak Kudo misalnya seperti itu. Nah itu di dalam batasan masalahnya seperti itu. Dari batasan masalah itu kita harus merumuskan itu karena lebih terfokus lagi. Jadi rumusan itu bisa berbentuk pertanyaan, bisa berupa pernyataan. Nah sekarang kan pada umumnya untuk pertanyaan, bagaimanakah koreografi tari Lantak Kudo atau koreografi tari piring Kenagarian Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya atau Kabupaten Solo. Nah, itu tanda tanya. Kalau Anda di atas itu membuat misalnya nama nagarinya, misalnya
fungsi tari piring Kecamatan Kapur Sembilan, Kabupaten 50 kota, kan itu fungsi identifikasi. Kemudian identifikasinya juga tentang koreografi. Itu semua kecamatan, nagari, kecamatan, kabupaten harus lengkap. Keempat identifikasi harus lengkap. Kalau Anda memakai nagari, Anda harus melengkapinya dengan nagari juga. Jadi misalnya identifikasi masalah tentang fungsi tari silek dalam acara Manjalang Mama di Kecamatan Kapur Sembilan, Kabupaten 50 kota. Kemudian yang kedua, identifikasi masalahnya bentuk pertunjukan silek dalam acara Manjalang Mama Kecamatan harus lengkap. Keempat-empatnya harus lengkap. Jangan sampai satu pakai kecamatan, pakai nagari misalnya di atas tuh, di bawahnya tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan tulisan kita itu runut, kemudian continue. Jadi rapi tulisan itu orang membacanya tidak pening-pening kepala gitu. Bagaimana tulisan karya ilmiah ini, bagaimana diresapi oleh si pembaca sepaham-pahamnya, dan pikiran si pembaca ketika membacanya itu mengiya-iyakan. Oh iya batu aku, oh iya batu itu. Jangan sampai pembaca tuh gini, oh aku tak batu aku dong, sedangkan saya pernah membaca dulu seperti ini salah ini. Jangan sampai, itu kan karya ilmiah kalau seperti itu. Berarti belum mencapai karya ilmiah, karena karya ilmiah itu kejujuran dan menyampaikan fakta yang jelas-jelasnya, yang betul-betul menyampaikan tulisan itu dalam bahasa yang terstruktur dengan baik. Saya tidak tahu apakah Anda mengambil bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia harusnya Anda sudah tahu karya ilmiah ini sebenarnya belajar bagaimana menulis karya ilmiah. Kan Pak Nono juga ada mengajar karya ilmiah kan. Gitu. Jadi setelah kita membuat rumusan itu, apa tujuannya? Tujuannya menganalisis. Kalau sebuah penelitian itu tidak boleh hanya mengungkapkan, tidak boleh hanya gitu. Menganalisis koreografi tari ini begini. Seperti itu. Jadi itu yang harus Anda nyatakan. Sama dengan yang rumusan sama, pakai kecamatan sampai ke tujuan pakai kecamatan juga. Nah, manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk mendapatkan gelar. Manfaatnya untuk mendapatkan gelar sarjana S1 gitu loh. Seperti itu. Itu yang harus diinikan, mendapatkan gelar. Kemudian yang kedua, untuk menambah perbendaharaan tari ini, untuk menambah perbendaharaan tari ini di Perpustakaan Serdang Tasik, untuk mendokumentasikan untuk menambah referensi tari ini mempromosikan tari ini di tari yang berasal dari Kecamatan Kapur Sembilan tadi ke orang banyak gitu kan. Apalagi Serdang Tasik ini kan ada dari Bengkulu, ada dari Kerinci, ada dari Palembang. Nanti bisa dijadikan mahasiswa itu bisa menjadikan untuk bahan ajar mata pelajaran-pelajarannya gitu, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan latar belakang, identifikasi masalah, kemudian batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat. Nah, poin-poin ini harus ada di dalam karya ilmiah, harus ada di dalam artikel untuk mata kuliah seminar. Nah, sekarang bagaimana Bu untuk mewujudkannya? Bagaimana sih Bu? Saya susah untuk menulis karya ilmiah tuh Bu. Kita harus runut, harus terstruktur. Kalau kita menyampaikan bahwa keanekaragaman kebudayaan di Indonesia, Indonesia sangat kaya dengan kebudayaan yang beragam. Di seluruh pelosok Nusantara terdapat kesenian-kesenian yang dimiliki oleh masyarakat, yang didukung oleh masyarakat yang berada di lingkungannya. Bentuk-bentuk kesenian itu ada tari, ada teater, ada musik, ada seni resitasi, ada media rekam atau apa misalnya kesenian tuh Anda tulis seperti itu. Salah satu di antaranya adalah tari. Nah, terdapat dalam kajian ini saya akan meneliti tentang bagaimana berkembang tari ini di daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat yang dikenal dengan ranah Minang, itu kan Minangkabau, mempunyai kesenian-kesenian yang berasal dari pencak silat, terutama adalah tari. Kesenian-kesenian tradisional itu masih berkembang sekarang di nagari-nagari masing-masing yang mempunyai versi yang berbeda antar nagari. Jadi Anda jelaskan, nah kita sudah menjelaskan nagari
masuk lagi kita ke Nagari itu, mempunyai tari banyak, mempunyai beberapa tari, adalah tari ini, tari ini, tari ini, tari ini. Di antara tari yang menarik perhatian saya yang perlu diteliti adalah tari payung misalnya. Tari payung adalah salah satu tari tradisional yang berkembang di Padang Mage. Kemudian tari ini sudah lahir semenjak tahun sekian, ditarikan oleh 7 orang penari atau 6 orang penari. Kemudian tari ini pada awalnya ditarikan oleh laki-laki saja. Tari ini ditampilkan untuk acara apa saja. Tari ini merupakan tari kebanggaan dari negara itu. Nah, bagaimana kita mengaitkan, menulis supaya jangan tari-tari aja isinya, kan itu. Kan seperti itu. Bagaimana kita supaya, kalau enggak kan tari-tari aja isinya tulisan kita tuh. Kita menyebutkan tari piring, terus tari piring merupakan tari tradisional yang berasal dari Koto Anau, Kabupaten Solo. Kan gitu, karena gariannya cukup Anda buat kan. Kemudian tari piring, ulang lagi tari piring. Tari piring sudah tampil sejak tahun, sudah ada di daerah itu sejak tahun sekian. Tari piring, jangan begitu. Tari piring merupakan tari tradisional yang berasal dari Koto Anau, Nagari Koto Anau, Kecamatan Titik-Titik, Kabupaten Solo. Tari ini sudah ada, diperkirakan sudah ada semenjak tahun pada zaman kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan, yang ditarikan. Jadi kan tari ini ditarikan kan itu, yang ditarikan oleh 8 orang penari. Dalam perkembangannya, tari ini mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan di mana ditampilkan tari ini. Nah, Anda menulisnya seperti itu. Jangan sampai Anda tari ini, tari payung, ulang lagi. Susunlah kalimat itu dengan baik. Kalau dapat cik nafas tuh ala berisi tentang asal usul tari itu. Kemudian jumlah penarinya, kemudian fungsi tarinya, saelo angok. Tari piring merupakan tari tradisional yang berasal dari kalau enggak yang ibu punya aja. Tari Lantak Kudo merupakan tari tradisional yang dibanggakan oleh masyarakat pesisir selatan. Setiap nagari mempunyai versi yang berbeda dalam perkembangan tari ini. Tari ini pernah ditampilkan pada acara barale, turun mandi, balimau menjelang bulan Ramadan, yang ditarikan pada awalnya oleh laki-laki saja. Namun dalam perkembangannya tari ini sudah mengalami perubahan kepada penari. Dulunya yang hanya laki-laki saja, kemudian pada tahun 1980-an tari ini sudah ditampilkan oleh anak-anak sekolah SMA dengan penari laki-laki dan perempuan. Tari ini pernah booming pada tahun 80-an karena ditampilkan di IKJ, ditampilkan di taman budaya, ditampilkan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, sehingga pewaris dari tari ini mengajar di sekolah-sekolah dan bahkan pernah mengajar di IKJ. Di antara anaknya pernah menjadi diambil sebagai pegawai dengan keterampilan menari tari Lantak Kudo ini. Anak dari Bapak Tepan, tokoh tari ini, bekerja menjadi PNS di Taman Budaya Padang. Dalam perkembangannya tari Lantak Kudo dari tahun ke tahun selalu berubah dalam bentuk pertunjukannya. Namun demikian, nilai-nilai tradisi atau gerak-gerak tradisi masih ada di dalam tari ini. Yang dikreasikan adalah pola lantai, musik, kemudian kostum. Perkembangan koreografi yang dimaksudkan lebih kepada menambah keindahan penampilan dari tari ini. Jadi kostum yang dulu hanya hitam saja sekarang sudah berwarna-warni. Kadang laki-laki pakai baju merah, celananya hitam, sesampingnya hijau. Kadang perempuan sudah memakai sunting, pakai baju kurung warna beludu merah hati, pakai songket dan selempang di bahunya terletak. Kadang-kadang pada zaman sekarang karena ada berkembangnya batik tanah liat di pesisir selatan, ada kalanya batik tanah liat ikut juga mewarnai kostum tari Lantak Kudo. Nah itu. Jadi kita menjelaskan seperti itu. Nah, itu baru kita alinea keduanya baru kita jelaskan. Menurut Indra Yuda, pewarisan tari Lantak Kudo ini terkendala
tapi Indrayuda hanya menelitinya di Nagari Lumpo, Kabupaten Empat Durai, Kecamatan Empat Durai, Kabupaten Pesisir Selatan. Begitu juga penelitian yang sama juga dilakukan oleh Susmiarti dengan tema yang sama. Tapi Indrayuda melakukan 2012, Susmiarti melakukan penelitian ini 2012, dan 2014 Indrayuda menulis sebuah artikel dengan permasalahan yang sama dengan Susmiarti. Kan gitu. Nah, jadi itu yang artinya tulisan-tulisan itu menjadi referensi bagi kita. Nah, dalam menuliskan itu kita perlu juga memikirkan titik koma. Jadi jangan semua kalimat itu kita baca saja gitu kan. Jangan sampai nafas kita itu tidak susah gitu. Coba menulis tuh ulang-ulang kalimat itu, banyak membaca, itu yang perlu sekali. Mata kuliah karya ilmiah, mata kuliah seminar harus banyak membaca. Kalau tidak membaca, Anda apa jadi bahan ajarnya? Walaupun saya nanti berhadapan di kelas dengan Anda, misalnya kita mau luring kuliahnya, ya saya tetap aja dalam waktu 2 jam kan. Yang lebih banyak itu memahami satu pelajaran tuh 6 jam dalam sehari itu ya anak mahasiswa itu sendiri. Belajar di perpustakaan, baca, kan bisa menjalankan mata kuliah lain juga. Jadi kalau Anda mau karya ilmiah banyak membaca, baca buku-buku atau skripsi yang berhubungan dengan mata kuliah Anda, analisis tari misalnya, sosiologi, atau mata kuliah seminar, atau mata kuliah apa yang lainnya. Barang membacanya dalam satu buku artikel atau bahan yang kita baca itu bisa 3 mata kuliah include di dalamnya 3 mata kuliah, itu bisa saja. Tidak harus pula misalnya 3, kalau 6 jam Bu, berarti satu mata kuliah 6 jam, mana mata kuliah yang lain lagi. Pengertiannya bukan seperti itu. Kalau Anda misalnya di perpustakaan tuh masuk jam 8, cobalah biasakan. Ini enggak, banyak di tempat kos saja tidur-tidur. Mau belajar luring, tapi kita mata kuliah kita ini banyak belajar di perpustakaan loh. Kalau dalam kelas tuh ya itu saja. Saya rasa lebih jelas saya menerangkan bahan-bahan aja, saya expose terus di dalam, share terus di dalam e-learning 2. Kalau di dalam kelas saya masuk begitu aja, terus saya keluar lagi. Apa yang terjadi itu? Kalau sini Anda juga bisa bertanya, buatlah pertanyaan-pertanyaan di WAG. Nanti saya jelaskan ketika minggu berikutnya. Silakan ajukan pertanyaan. Ya. Nah, untuk tugas ya, baik Anda tugas karya ilmiah maupun seminar, Anda harus bisa menulis yang 5 poin tadi untuk minggu depan. Jadi latar belakang masalah, cari topik atau cari karya ilmiah apa yang akan Anda tulis. Yang pertama itu latar belakangnya harus ada, kemudian identifikasi masalahnya harus ada, kemudian batasan masalahnya, rumusan masalahnya, dan tujuan penelitiannya. Itu saja 5 latar belakang, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, terus tujuan penelitian. 5 poin itu. Fokusnya nanti jangan Anda bilang kok sama saya di seminar, tidak sama. Saya fokus kepada seminar itu adalah bagaimana dia menggali tulisan referensi-referensi yang ada di dalam karya ilmiahnya itu. Tapi saya akan lihat dari susunan kalimatnya. Bagaimana Anda menyusun pada latar belakang tuh alinea pertama itu apa, yang kedua itu apa, yang titik koma segala macam tuh bagaimana Anda bisa merangkum dalam tulisan yang mudah dipahami oleh orang. Itu dia karya ilmiah. Oke, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, banyak maaf, Allah yang sempurna. Dan semangat Anda semuanya supaya perkuliahan bisa berjalan lancar. Silakan isi absen setiap kali pertemuan di mata kuliah karya ilmiah dan seminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.